Hai, jadi untuk form kita ini, form user ya, dia sudah berfungsi. Tapi kita belum menangani kalau user mengupload fotonya ya, supaya nanti foto ini bisa diganti dengan foto user. Ini masih nol ya. Kalian perlu menyiapkan dua gambar default. Yang pertama itu gambar profil. Kalian silakan cari di Google no profile. Kemudian gambar kedua tuh no image. Jadi nanti kalau kita buat berita, kita akan gunakan gambar ini sebagai gambar default ya. Ini kalian simpan di sini ya, di IMG. Untuk IMG ini, untuk isinya, kalian bisa hapus semua gambarnya ya, karena tidak kita butuhkan. Kemudian di delete. Dan kalian tarik kedua gambarnya ke IMG. Jadi di dalam IMG ada dua gambar baru ya, no image dan no profile. Sekarang kita buka di halaman admin user tambah. Kita akan membagi dua formnya ya, dengan menggunakan row. Jadi di Bootstrap kalian bisa membagi layar. Kalian membuat kelas baru ya, buat kelas baru titik row, dan di tab untuk layar kita gunakan titik call md strap 4 ya. Jadi kalau row kita buat sebuah baris. Di Bootstrap itu dalam satu baris itu terbagi menjadi 12 kolom. Jadi untuk kolom gambar sendiri kita gunakan 4 ya. Berarti sisanya itu adalah 8. Ini bisa kalian copy. Alt shift bawah, call md 8. 8 tambah 4 12 ya. Untuk inputannya ini bisa kalian cut. Simpan di sini ya, call md 8. Nah ini. Nanti di sini kita akan simpan untuk menu untuk kolom upload gambarnya ya. Kalau di refresh, jadi dia sudah terbagi menjadi 2. Di sini ada 4 kolom, di sini ada 8. Kalian buka dokumentasinya Bootstrap. Di doc, kemudian cari form. Nah, ini. Di kayak di form control ya. Nah, ini file input. Jadi kalian cari ini di form control, cari file input. Ini kalau diklik nanti dia akan membuka pop-up untuk mencari file yang akan di-upload. Ini bisa kalian copy dan paste di sini. Jadi kalau saya refresh, ya, sudah muncul ya. Sekarang tinggal kita ganti namanya foto. Ini juga Ctrl D, ubah jadi foto. Jangan lupa ini harus ada name-nya ya, foto. Kemudian untuk form, kalau kita menggunakan file yang akan di-upload, untuk tag formnya ini perlu kita tambahkan ya. Tambahkan yang type multipart form data. Kalau kalian tidak tambahkan yang type multipart form data, nanti formnya tidak bisa menangani
file foto yang di-upload. Di sini kalian tambahkan, salah ya. Kita refresh. Coba kalian browse foto. Ya, kalau saya upload file foto, filenya berhasil terupload ya. Ini ada namanya. Tapi foto yang kita upload itu tidak kelihatan. Bagusnya kalau foto yang diupload itu langsung tampil juga di sini. Jangan sampai user salah upload foto ya. Jadi dia bisa melihat hasil dari foto yang di-upload. Jadi kita akan membuat sebuah fungsi baru untuk menangani ketika user mengupload foto, fotonya akan kita tampilkan. Jadi untuk ID-nya ini perlu kita ganti ya, supaya nanti bisa digunakan di form lainnya. Karena jangan sampai untuk misalkan form berita, name-nya itu bukan foto, tapi sampul. Karena kita akan menargetkan dengan menggunakan JavaScript, kita akan gunakan nama ID-nya itu adalah upload ya. Berikutnya di sini perlu kalian tambahkan ya, yaitu foto default pada saat user belum mengupload foto. Kalian buka tag img, kemudian di tab src base php.eho base url, kemudian assets img ya, img tadi nama filenya itu ini ya, no profile, Ctrl B. Kemudian perlu kita berikan ID ya, ID-nya preview. Kalau di refresh sudah ada file fotonya. Jadi nanti kalau user mengupload fotonya, file gambar ini akan diganti dengan file gambar yang diupload oleh user. Supaya lebih bagus, di sini kita tambahkan kelas ya. Nama kelasnya itu rounded. Supaya file fotonya tuh ada sudut ya, sudut di keempat sisinya, tidak keruncing. Kemudian kita kasih width-nya 100%, kalau di Bootstrap W 100. Kemudian kita kasih jarak ya, jarak dengan ini sudah ada MB ya, tidak perlu jarak. Di refresh sudah muncul. Untuk row-nya kalian kasih MB ya, MB 3, supaya ini tidak terlalu rapat. Jadi sekarang perlu kita tangani pada saat user mengupload foto, nanti dia akan mengganti gambar ini ya dengan gambar yang diupload oleh user. Karena kita akan gunakan JavaScript, berarti kita simpan di template footer. Nah, di sini. Jadi kita akan menargetkan ini ya, ini yang ID-nya upload. Jadi jQuery dollar itu kode di JavaScript. Kalau kita panggil library jQuery, berarti itu dia adalah jQuery ya. jQuery seleksi atau cari yang ID-nya upload. ID-nya upload. Kemudian on atau pada saat diganti change. Jadi ketika dia berubah, jalankan sebuah function.
Misalkan ini kita tangkap ya datanya dengan sebuah parameter yaitu event. Coba kita lihat hasilnya ya. Konsol titik log buka kurung event. Nah, ini kalian refresh ya. Kalian klik kanan, inspect, dan pilih konsol. Jadi kalau mau lihat hasilnya JavaScript, pilih di konsol ya. Kemudian browse, kalian cari salah satu foto, kalian pilih open. Ini sudah muncul ya, hasil dari console log event. Kalau kalian mau lihat file foto tadi yang diupload, kalian cari di event, kemudian target ya. Targetnya yaitu tadi ID-nya upload. Kemudian kalian cari file, kita scroll, kita cari file ya ini. Jadi di sini kita sudah dapat nama filenya, kemudian size-nya berapa dan tipenya apa ya. Kita sudah tangkap datanya. Tinggal data ini akan kita ambil dan kita ganti file foto ini. Kita kembali ke sini. Kemudian untuk mengganti fotonya, kita perlu lagi menargetkan elemennya yang ID-nya preview. Jadi jQuery cari yang ID-nya preview, kemudian yang mau kita ganti tuh ini ya, src. Src ini kalau ini namanya elemen, ini namanya tag ya, tag image. Kalau satu baris begini namanya elemen. Untuk src ini namanya atribut ya, atribut, alt juga atribut, id juga atribut. Jadi kita akan ganti atributnya. Atribut yang mana? Atribut yang src. Src-nya akan kita ganti dengan file foto tadi yang sudah kita ambil ya, dengan menggunakan JavaScript. Kalian ketik URL, kemudian titik create object URL, buka kurung, kemudian event dan target sesuai tadi yang sudah kita lihat ya. Target titik files, ini ya, target files, kemudian jangan lupa 0. Jadi dari target kemudian files yang indeksnya ke 0. Jadi target files indeksnya 0, dan di save. Sekarang kita refresh. Kalau fotonya kita upload dan pilih open ya, gambarnya sudah berubah. Dan ini dia tidak cruncing ya, dia ada sudut-sudut yang tumpul. Ini gara-gara kita tambahkan ini kelas rounded. Jadi kalau user salah pilih foto yang ingin diupload, dia bisa ganti fotonya. Sekarang kita tangani begitu fotonya dikirim ya. Kita isi dulu datanya. Misalkan 567. Tapi ini jangan dulu kalian kirim ya. Untuk melihat seperti apa kalau file foto ya yang diupload, kita ke halaman tambah. Kalau untuk data hasil inputan itu kita tangkap dengan menggunakan $_post. Kalau metodenya menggunakan post ya. Tapi kalau metodenya get berarti $_get. Tapi khusus untuk foto dia bukan post dan get ya, tapi $_file. Jadi $foto sama dengan $_files dan foto.
Selanjutnya kita akan lihat dulu isinya ya. Var dump dolar foto. Jangan lupa di die supaya script di bawahnya itu tidak dijalankan. Lalu kita submit. Nah, ini sudah kelihatan ya hasil dari foto yang di upload. Kalau kalian klik kanan view pack source, supaya tampilannya lebih rapi ya. Jadi kita sudah dapat name-nya, yaitu tim 3, kemudian tipe datanya, tipe filenya ya, yaitu JPG. Kemudian tempe name itu penyimpanan sementara. Kemudian size-nya ya, size dari fotonya. Size ini dalam kilobyte ya. Berarti ini sekitar 35 kilobyte ya, sampai 36 atau 36 kilobyte. Jadi data-data ini yang akan kita gunakan. Sekarang kita tangani untuk file yang akan di-upload. Karena yang dikirim ke database itu hanya nama filenya. Sementara untuk file fotonya sendiri kita akan simpan di dalam folder aplikasi kita. Jadi kita akan buat folder baru ya di asset. Kalian buat klik new folder, pilih upload, pakai S ya. Uploads, di dalam uploads kita buat folder baru lagi ya, user. Nantinya untuk upload ini dia akan bertambah ya. Kalau kita sudah masuk di studi kasus, kita bisa tambahkan contohnya berita dan dokumennya. Kemudian karena upload ini akan beberapa kali kita gunakan, jadi kita tidak akan tulis scriptnya di sini ya. Kita akan buat fungsi baru itu di helper, function upload. Kemudian yang pertama kita akan ambil namanya ya, dengan $name. $name sama dengan $_files foto. $name itu didapat dari, kalian bisa lihat di sini ya, ini name. Jadi $_files foto, kemudian name-nya ya. Berikutnya size ya, atau ukuran. Size didapat dari size ya. Kemudian berikutnya tempat penyimpanan sementara ya. Kayak ini, tempe name. Karena kita akan pindahkan dari tempat penyimpanan sementara ke dalam aplikasi kita. Kemudian kita akan ambil juga errornya ya. Error ini untuk mengecek apakah fotonya berhasil tidak di-upload ya. Kalau berhasil di-upload, berarti errornya tuh 0. Tapi kalau selain 0, berarti filenya tuh gagal di-upload. Error. Sekarang kita akan cek ya. If, jadi jika $error, jika $error tidak sama dengan 0, berarti filenya gagal di-upload. Kalau filenya gagal di-upload, kalian bisa copy ini ya. Ini file gagal di-upload.
Oh, ini udah perlu ya. Ini kita kembalikan saja return false. Kalau return false ini nanti dia akan keluar dari fungsinya. Jadi pada saat user mengupload foto, kita akan cek apakah fotonya tuh berhasil diupload atau tidak. Kalau gagal, kita akan buat notifikasi file gagal diupload. Kemudian kita return false. Kalau return false, berarti dia akan keluar dari function. Dia akan kembali ke halaman tambah. Sini ya. Nanti di sini baru kita redirect. Sekarang kita akan buat pemeriksaan ya. Verifikasi tipe file. $type file sama dengan, jadi file-file yang kita izinkan yaitu JPG, kemudian PNG, dan terakhir itu JPEG. Jadi nantinya kalau kita buat semacam file yang akan di-download, bisa saja kita ganti menjadi doc, kemudian XLS untuk Excel, dan PowerPoint ya, atau PDF. Kemudian supaya kita bisa lakukan pemeriksaan, kita perlu ambil ini titik JPG. Jadi perlu kita pecah nama filenya, karena kan nama filenya itu tim3.jpg. Yang kita ambil itu JPG-nya. Kemudian $type name. Ini F-nya besar ya. Sama dengan exploit ya, untuk memecah string menjadi array. Buka kurung, di sini dia menggunakan titik ya. Jadi key-nya tuh titik ya, koma, kemudian $name, yaitu $stringnya. Kemudian type name, karena biasanya untuk nama filenya ini juga ada yang huruf besar ya, misalkan JPG, PNG, atau juga ada yang huruf kecil. Jadi kita akan rubah ya. Kita akan rubah tulisannya menjadi huruf kecil menggunakan * to lower, supaya kita tidak perlu pusing ya, apakah tipe filenya itu huruf besar atau huruf kecil. String to lower, type name. Jadi nanti kalau sudah diambil JPG-nya, kita akan rubah menjadi huruf kecil. Kemudian kita akan ambil juga array yang paling terakhir, yaitu kita gunakan n, supaya dia ambil data array yang paling terakhir ya, dari ini exploit. Karena bisa saja di sini nama filenya tuh tim3.jpg, atau misalkan tim.3.jpg. Jadi kita akan ambil yang array terakhir. Kalau array terakhir itu sudah pasti nama filenya. Sekarang kita lakukan pemeriksaan. Jadi jika in array sudah pernah juga saya jelaskan ya. In array, kita akan cek apakah ada sebuah data di dalam array ini ya, yaitu type name, koma, kemudian array yang menjadi pengecekannya, yaitu tipe file. Kalau tidak ada,
berarti bisa saja user bukan mengupload file JPG, PNG, atau JPG. Bisa saja dia upload file PDF. Kita kasih notifikasi ya, tipe file tidak diizinkan. Jadi misalkan user upload ya, misalkan bukan JPG ya, misalkan dokumen titik PDF. Jadi dia akan masuk ke sini, kita akan pecah dokumen titik PDF. Dia akan ambil PDF-nya. Di sini kita lakukan pemeriksaan ya, apakah nanti PDF-nya itu dia masuk ke sini. Sini kita lakukan pemeriksaan apakah PDF itu ada di dalam array tipe file. Karena dia tidak ada, berarti tipe filenya itu tidak kita izinkan. Karena yang kita izinkan itu hanya tipe file JPG, PNG, dan JPG. Tapi kalau tipe filenya PNG, pada saat dia lakukan pemeriksaan, oh PNG itu ada ya, berarti dia akan pindah ke script berikutnya. Sekarang untuk script berikutnya, kita akan periksa lagi verifikasi ukurannya, ukuran file. Jadi if jika size-nya ya, jadi jika size-nya lebih besar dari, ya ini tadi saya bilang kalau filenya itu dalam satuan kilobyte ya, ini perlu kita rubah menjadi dalam satuan byte ya, atau bit. Perlu kita rubah menjadi kilobyte supaya lebih gampang hitungannya. Kalau merubah menjadi kilobyte, itu tinggal kita bagi dengan 1000. Jadi kita akan rubah ukurannya di sini. $size sama dengan $size yang tadinya kilobyte, yang tadinya byte ya. Kita bagi dengan 1000. Tapi biasanya ini akan menghasilkan 0, menghasilkan koma sekian. Ini perlu kita bulatkan ya. Kalau di PHP bulatkan itu dengan round. Kemudian kita mau berapa angka di belakang koma. Jadi cukup 2 angka. Kalau biasanya itu angka di belakang koma tuh banyak ya. Jadi sekarang dari bit ya, bit ke KB. Jadi sekarang ukurannya sudah berubah menjadi kilobyte. Misalkan kita batasi hanya boleh 500 kilobyte. Jadi kalau filenya lebih dari 500 kilobyte, kita kembalikan lagi pesan error. Misalkan ukuran file terlalu besar. Yang terakhir, kita akan rubah namanya ya, ini nama filenya, karena jangan sampai user upload gambar yang sama dengan nama file yang sama. Contohnya kalau kita copy file ya di dalam sebuah folder, dan pada saat namanya sama, otomatis file yang lama itu akan ditimpa. Kalau kita copy di Windows biasanya ada notifikasi ya, apakah mau ditimpa atau dibatalkan, atau dibuat nama baru ya. Tapi kalau kalian gunakan aplikasi, pada saat kalian upload filenya dan nama filenya sama, otomatis dia akan timpa. Untuk menghindari hal itu, kita akan rubah nama filenya. New name, kita buat nama file baru. Kita akan generate ya, nama file baru. Kita gunakan saja time. Time ini akan mencetak waktu pada saat ini. Jadi pada saat gambar yang diupload, dia akan ambil berapa waktunya ya. Kemudian kita akan gabung dengan ini type name. Nanti ini akan menghasilkan angka waktu pada saat ini dan digabung dengan type name-nya. Type name tadi tuh yang kita dapat dari
string yang sudah kita pecah menjadi array. Jadi kalau dia JPG, nanti di sini akan juga JPG. Jadi contohnya, misalkan waktunya sekian digabung dengan JPG. Jadi ini nama file baru ya. Kemudian yang berikutnya, move uploaded file. Ya ini untuk memindahkan ya, memindahkan file yang tadinya di penyimpanan sementara, yaitu di exam, kita pindahkan ke dalam folder aplikasi kita ya. Jadi yang pertama itu parameternya ini ya, tempat penyimpanan sementara. Kemudian kita mau pindahkan ke folder yang mana. Nah, kalau yang ini kita tidak bisa gunakan base URL ya. Jadi kita harus tahu dulu sekarang kita berada di folder mana. Nah, ini tambah ya. Berarti kita harus keluar dulu satu kali dari folder user. Kemudian kita keluar lagi satu kali dari folder admin. Baru kita masuk di folder uploads. Kemudian kita masuk lagi di folder user. Jadi kita keluar ya. Keluar satu kali dari folder user, keluar lagi dari folder admin, kemudian masuk ke folder uploads, masuk lagi ke folder user. Jadi foldernya sudah kita pindahkan ya. Oh, ini jangan lupa kita gabung dengan nama filenya. Kemudian sekarang filenya sudah pindah, kita harus kembalikan nama file. Karena nama file ini akan kita masukkan ke dalam database ya. Jadi sekarang kita tinggal panggil function upload yang sudah kita buat. Di sini. Kemudian perlu kita tangani ya, jika terjadi kegagalan ya. Ini misalkan, kalau terjadi gagal, tadi kan kita sudah kirim ya notifikasinya, tapi kita belum redirect. Jadi di sini perlu kita buat kondisi if. Jadi jika $foto ini tidak ada isinya, kalau $foto ini tidak ada isinya, berarti function upload ini gagal ya. Artinya ada salah satu yang menyebabkan gagal. Entah itu tipe filenya tidak diizinkan atau ukuran filenya terlalu besar. Tinggal kalian copy yang ini. Untuk notifikasinya sudah dikirim dari function upload ya. Nah, coba kita refresh. Kalian pilih salah satu file dan di open. Kita tambahkan ini perlu kita periksa ya. Di folder user ini belum ada isinya. Kemudian saya submit. Ya, data berhasil ditambahkan. Kalau kita cek, oh ini saya lupa ganti ya. Saya lupa ganti di sini. Seharusnya ini tidak boleh 0. Sekarang kita ganti ya. Yang tadinya 0, kita ganti dengan $foto. Isinya $foto ini adalah nama file yang kita dapat dari function upload ya. Karena function upload ini akan mengembalikan sebuah nama file. Sekarang coba kita cek kembali ya. Kita refresh. Kita tambah datanya. Misalkan 5678, 5678. Submit. Data berhasil ditambahkan. Kalau kita periksa, ini file fotonya, nama file fotonya sudah ada ya.
Ini waktu saat ini ya. Kemudian kita periksa untuk filenya. Oh, ini filenya belum terupload. Ini lupa satu folder ya. Sebelum masuk ke folder uploads, seharusnya dia masuk dulu ke folder assets slash. Kita coba kembali, tambah upload filenya 1234 1234, submit. Data berhasil ditambahkan, nama filenya sudah masuk, kemudian fotonya juga sudah berhasil di-upload. Jadi formnya sudah berhasil ya. Terus sekarang perlu kita lakukan pengujiannya. Kalau misalkan yang di-upload user itu bukan tipe file yang kita izinkan ya. Misalkan yang user upload itu adalah file PDF, seharusnya ini tidak boleh terkirim ya. Jadi kalian coba upload file selain file foto ya. Submit. Ya, ups, sudah muncul notifikasinya. Tipe file tidak diizinkan. Sekarang kalau filenya file foto, tapi ukurannya tuh besar ya, lebih dari 500. Jadi kalian cari file gambar yang ukurannya lebih dari 500. Ya ini ya, 622 KB. Kita coba. Filenya JPG, tapi ukurannya terlalu besar. Kemudian di submit, sudah muncul juga ya, ukuran file terlalu besar. Dan gambarnya itu tidak masuk ya. Jadi pemeriksaan pertama sudah berhasil, pemeriksaan kedua juga sudah berhasil. Oh, ini belum kita lakukan pemeriksaan ya, jangan sampai user tidak upload foto. Kalau dia tidak upload foto, submit, file gagal di-upload karena user tidak mengupload file foto. Jadi semua pemeriksaannya sudah berhasil ya. Ya, untuk file foto ini memang skripnya dia agak panjang ya, dibanding kalau kita hanya menangani inputan yang bukan tipe file ya. Tapi nanti ke depannya, karena kita sudah buat functionnya, lalu kita buat form berita, kita tidak perlu lagi buat functionnya 2 kali ya, karena kita sudah buat 1 kali. Nanti tinggal kita panggil di halaman tambah berita. Sekian untuk video kali ini.